kalaupun gitu ya, kalaupun mau dikurangi, terus kemudian Dharma Pangrekun suaranya ditambahkan kepada Ridwan Kamil, tetap yang menang Pramono. Selamat malam semuanya. Hari ini beberapa orang tim sukses Ridwan Kamil itu meminta agar Pilgub DKI Jakarta digelar 2 putaran. Padahal sebelumnya mereka meminta 1 putaran tuh. Teriak-teriak 1 putaran, 1 putaran. Lah, ini setelah pencoblosan malah meminta 2 putaran. Mana yang bener ini? 1 atau 2? Kalau 1 Ridwan Kamil, kalau 2 Dharma Pangrekun. Tapi yang menang tetap Pramono Anung. Ya nggak tahulah kenapa mereka ini meminta Pilgub digelar 2 putaran. Mungkin mereka merasa nggak siap gitu kan. Pengennya sih minta agar Pilgub diulang gitu, tapi kan nggak bisa. Ya udahlah minta 2 putaran aja supaya tanding lagi gitu. Ya karena mungkin mereka selama ini merasa tidak bersiap gitu ya, tidak siaga, terlanjur menyepelekan karena bagaimanapun Ridwan Kamil ini didukung oleh semua orang gitu ya, dari mantan presiden, menteri, wah semuanya dukung Ridwan Kamil, tapi ternyata kalah gitu. Dan kalahnya itu telak sekali. Dari semua lembaga survei, termasuk lembaga survei yang pro terhadap Ridwan Kamil sekalipun, itu mengklaim bahwa Pramono dan Rano Karno memang menang telak 1 putaran. Jadi nggak ada keraguan di sana. Semua lembaga survei sama angkanya gitu ya, di atas 50%. Dan bahkan dari Realcon KPU sendiri itu juga sangat-sangat meyakinkan bahwa perolehan suara Pramono itu unggul hampir 500.000 suara dibandingkan Ridwan Kamil. Jadi sebenarnya ini nggak logis gitu. Mau gelar 2 putaran itu atas dasar apa? Jaraknya tuh jauh sekali. 500.000 suara itu kan ya gimana cara ngubahnya 500.000 kok gitu ya. Kalau 100, 200 suara bedanya itu mungkin lah masuk akal kalau mau minta 2 putaran gitu. Tapi ini kan sudah jauh sekali jaraknya gitu. Tapi ya soal memang urusan 50% plus 1 ini kan memang sudah dicapai gitu ya. Jadi bagaimanapun Pramono sudah melampaui suara dari syarat-syarat yang sudah ditetapkan sebelumnya. Karena 50% per 1 itu kan kecil gitu bagi Pramono Anung gitu. Karena kalau kita melihat dari perolehan suaranya secara persentase itu 50% plus 2.943. Jadi menangnya Pramono ini cukup tebal gitu. Tidak hanya 50% plus 1, tapi plus 2.943. Banyak. Jadi mau dipaksa 2 putaran nggak bisa gitu. Karena kelebihannya itu 2.900, hampir 3.000 suara. Itu gimana cara nyurinya, cara manipulasinya gitu kan. Kan sulit untuk kemudian memaksa agar suara dari Pramono Anung ini bisa turun atau di bawah 50% plus 1. Jadi ya ibarat timnas atau ibarat pertandingan sepak bola ini sudah kalah telak Ridwan Kamil gitu. Seperti timnas kalah lawan Jepang 4-0. udah jauh gitu. Udah kalah telak. Jadi kalaupun mau diulang, mau 2 putaran sekalipun ya sama aja. Tetap kalah lagi. Apalagi kalau mau diberlakukan seperti sepak bola gitu, home away misalkan gitu kan. Ini kalau sekarang kan ibaratnya Ridwan Kamil itu bermain kandang gitu. Karena didukung semuanya. 12 partai, didukung 12 partai, mantan presiden, menteri, staf presiden. Semua dukung Ridwan Kamil. Itu kan ibaratnya dia lagi main home gitu, lagi main kandang. Kalah tetap dengan jarak hampir 3.000 suara. Itu ibarat skor sepak bola ya 3-0 lah gitu kan. Main di kandang kalah 3-0. Nggak apa-apa gitu. Akui aja memang mungkin lawannya berkualitas. Sama seperti kita mengakui kualitas pemain Jepang misalkan. Kita kalah di kandang 4-0, ya udah. Emang kalah-kalah aja gitu. Lagian ngapain sih berharap 2 putaran gitu? Karena kalau misalkan kita mau menyadari terkait suara, perbedaan suara perolehan Ridwan Kamil dan Pramono Anung, ini jauh sekali gitu. Jaraknya tuh jauh, 500.000 suara kok. Bahkan ya kalau kita sadari, kalau kita ngelihat dari hasil
data KPU, hitungan C1 formulir KPU, itu seandainya, ini seandainya gitu ya, saya nggak mau menantang atau kemudian meremehkan atau kemudian mau menganggap bahwa pendukung Dharma Pangrekun pro dengan Ridwan Kamil, enggak. Ini saya yakin pendukung Dharma Pangrekun juga kalau diberi pilihan antara Ridwan Kamil dengan Pramono, mereka akan lebih condong kepada Pramono Anung gitu ya. Tapi mohon maaf gitu ya. Kalaupun misalkan suara Dharma Pangrekun mau digabung sama Ridwan Kamil sekalipun, itu tetap gitu. Pramono tetap menang. Iya loh. Saya udah perhatikan tuh ya. Kalian coba ambil kalkulator dulu deh gitu ya. Ya, siapin kalkulatornya. Kita hitung nih. Ini ada data yang saya dapatkan dari KPU. Jadi suara Ridwan Kamil itu 1.717.245 dan suara Dharma Pangrekun itu 458.886. Sehingga ini kalau ditambahkan, coba kalian tambahkan gitu ya. Ini totalnya 2.176.131. Jadi ya tetap gitu. Tetap nggak bisa menang. Karena suara Pramono Anung dan Rano Karno itu 2.181.939. Jadi ada selisih orang, sekalipun suara Ridwan Kamil ditambah dengan Dharma Pangrekun digabung menjadi satu, itu tetap menang Pramono dengan kelebihan suara 5.808. Jadi Pramono tetap menang dengan keunggulan nyaris 6.000 suara. Ya tapi kan nggak mungkin gitu ya. Nggak mungkin pemilih Dharma Pangrekun 100% semua ke Ridwan Kamil gitu kan. Tapi katakanlah 100% ke Ridwan Kamil, tetap nggak bisa gitu. Tetap menang Pramono dan Rano Karno dengan skor, dengan suara yang sangat signifikan. Nyaris 6.000 suara. Jadi gimana caranya kalian mau minta 2 putaran? Kalau udah kalah kayak gini. Jadi mau minta 2 putaran mau ngapain gitu? Mau dikalahin lagi? Ketagihan atau gimana gitu? Ya, jadi ya ini hasil resmi dari situs KPU gitu ya. Ini bukan quick count. Kalau quick count kan dari lembaga survei dan memang tidak tidak menyeluruh gitu. Tapi ini data resmi dari KPU karena Pilgub ini kan cuma menyangkut soal DKI Jakarta, itu kan ya tidak terlalu besar seperti provinsi yang lain yang jarak atau kemudian desa-desanya tuh banyak terpelosok dan tidak bisa diakses secara mudah gitu ya. Ini Jakarta kan kecil aja gitu. Jadi ya memang ini sehari sudah selesai sebenarnya dan kita sudah sama-sama mengetahui bahwa memang perolehan suara Pramono dan Rano Karno itu sangat-sangat signifikan. Lebih dari atau hampir 500.000 suara selisih menangnya dibandingkan Ridwan Kamil. Bahkan sekali lagi, kalaupun misalkan suara Dharma Pangrekun semuanya 100% ditambahkan ke suara Ridwan Kamil, itu tetap tidak bisa mengalahkan suara Pramono Anung. Jadi kan ya lucu kalau kemudian kalian sekarang mau minta 2 putaran. Mau dari jalur yang mana? Securang-curangnya tetap gak bisa gitu karena jaraknya jauh. Kalau kalian mau coba mengikis suara Pramono Anung gitu ya, agar tidak sampai 50% plus 1 gitu ya, dengan kemudian selisih 2.943 itu mau kalian hilangkan gitu ya, supaya Pramono tidak sampai 50% plus 1. Tapi kan tetap aja gitu. Kalaupun gitu ya, kalaupun mau dikurangi, terus kemudian Dharma Pangrekun suaranya ditambahkan kepada Ridwan Kamil, tetap yang menang Pramono. Jadi kan kalau saya bingung gitu. Mau mereka tambahi secara benar, ya kalah gitu. Mau mereka curangi Pramono, diambil suaranya, dihilang atau dihapusin gitu ya. Dikurangi supaya dikurangi 2.000 sekalipun, tetap menang Pramono. Jadi mau dibolak-balik bagaimanapun ya yang menang memang Pramono. Ya. Jadi kalau kalian sekarang mengerahkan buzzer-buzzer 2 putaran katanya mau gimana caranya gitu. Mau 2 putaran dengan cara apa? Karena dengan cara curang sekalipun, dengan mencuri atau menghilangkan suara Pramono, kalian tetap gak bisa menang. Tetap gak bisa 2 putaran. Kalaupun 2 putaran, ya kalah lagi gitu. Ya, tapi ya kalau memang maksa mau 2 putaran ya silahkan aja. Tapi ya supaya ini tidak tidak hanya sebagai sebuah formalitas, ya coba diterapkan sistem kandang-tandang gitu. Sebelumnya kan sudah kalian main kandang gitu ya, presiden, mantan presiden, menteri semuanya mendukung. Coba di putaran kedua, misalkan kalau kalian mau gitu ya,
Coba diminta agar semua itu netral gitu. Supaya menteri, presiden, mantan presiden, staf presiden itu nggak ada yang kemudian mendukung Ridwan Kamil. Coba dibuat netral seperti itu. Dan itu statusnya kalian jadikan seolah-olah main tandang gitu ya. Itu coba nanti kita lihat skornya berapa. Pasti lebih banyak kalahnya. Jangan-jangan 70% suara Dharma Pangerkun bisa pindah ke Pramono dan Rano Karno. Tambah telak gitu. Ya, tapi kan kembali lagi, kalau itu yang dia lakukan, kalian lakukan dengan 2 putaran dan kemudian kalah lagi, buat apa gitu? Ya tapi oke lah, saya nggak ngerti maksud tujuan kalian apa. Mungkin tujuannya ingin apa ya, menyerap anggaran. Ya mana tahu kemarin kan waktunya terlalu cepat gitu ya, baru cair gitu kan. Ini anggarannya disiapkan 2 putaran misalkan gitu ya. Tapi ternyata cuma 1 putaran. Ini kan bingung kalian mau ngapain nih, anggarannya cukup besar gitu kan. Ya mana tahu ada ratusan miliar di situ kan mau disalurkan. Ya udahlah gelar aja 2 putaran gitu. Tapi ya dengan sistem kandang dan tandang tadi. Kalau perlu KPU-nya nanti kita undang dari FIFA gitu ya, supaya lebih fair. Kalau KPUD Jakarta bisa jadi nggak fair soalnya. Kalau dari asing kan ya bisa cukup fair lah gitu ya. Ya ini kalau mau bicara soal aturan ya sekalian kita ancur-ancuran sekalian gitu ya. Kalian bisa berimajinasi, kita juga ingin berimajinasi dengan mendatangkan FIFA sebagai ketua KPUD Jakarta. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.